Iwan sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita diskusi saja ya. Tapi saya ingin sampaikan prolognya dulu. Ini ada satu tulis buku namanya Muhtasar Mufid bi Ahkamil Siyami wal Id ya. Ringkasan yang berfaedah berkaitan tentang saum dan hari raya. Namun yang kita bahas sedikit yakni bima yustakbalu syahrul Ramadan, dengan apa kita menyambut bulan Ramadan ya, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak ada tuntunan. Pasti ini antum sudah paham, cuman kita hanya mengingatkan. Karena gini, Allah Ta'ala berfirman, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka beri peringatanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin lupa, ya namanya juga lupa. Itu saya juga baca ayat terakhir lupa. Karena udah lama nggak baca surat itu gitu. Ini hari Jumat. Ya. Kan sebenarnya sunnahnya hari Jumat itu adalah baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan gitu ya. Nah, sebenarnya panjang. Ya gitu ya. Nah, baik. Kita di sini dikatakan oleh penulis kitab ini, yakni Dr. Al-Juhani hafidhullah taala, seorang dai muda ya. Beliau itu produktif sekali dan beliau telah membolehkan kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya. Dan beliau juga silahkan katanya untuk diinikan. Dan kadang kita suka ikutan ya, ada daurah-daurahnya lewat online ya. Baik, beliau katakan di sini, Syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan kita tahu bulan penuh kebaikan. Mubarak itu artinya penuh kebaikan. Karena mubarak itu artinya dari kalimat barokah. Ya, kita sering mendengar birkah. Apa birkah artinya? Kolam, banyak air, kasratul air. Bi'run, lebih dalam lagi sumur gitu kan. Nah, yang disebut mubarak itu adalah penuh berkah, penuh kebaikan bagi orang beriman. Ya bukan. Karena begini, ada dua orang dari suku Qoda'ah yang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua orang ini berislam dengan baik. Salah satu dari keduanya berdua-duanya ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang satu wafat di medan jihad, yang satu baru wafat setahun kemudian. Nah, kemudian kedua sahabat ini dimimpikan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Kita tahu Tolhah itu adalah salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Tolhah adalah suami daripada Ummu Sulaim ya. Dia seorang sahabat pemberani, sahabat dermawan dan luar biasa pokoknya karakternya. Nah, Tolha ini bermimpi, "Fara'aitu fil manam," katanya. Maka aku bermimpi, aku melihat orang yang masuk surga duluan itu adalah orang yang mati belakangan daripada orang yang wafat syahid. Padahal kita tahu orang yang wafat syahid di medan perang itu luar biasa. Bebas dari pertanyaan alam kubur. Bisa membebaskan 70 keluarganya. Masuk surga masih seperti itu dan yang lain-lainnya. Namun Tolhah itu memimpikan yang belakangan kok masuk surga duluan. Kemudian diceritakanlah kepada orang-orang. Orang-orang kaget. Kemudian datang Nabi SAW kepada Nabi. Diceritakanlah kisahnya. Kemudian dari mana kalian kagetnya katanya. Bukankah dia setelah temannya wafat itu ada umur setahun. Kemudian dia sholat kada wa kada. Bahkan sholat sunnah sitatu alaf. Sampai dikatakan 6.000 rakaat. Selama setahun itu katanya. Kemudian dia juga wa adroka Ramadan. Nah itu. Dan dia mendapati Ramadan. Artinya ketika kita ketemu Ramadan itu adalah bulan bahagia. Bulan tempat betul-betul yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai Ramadan hadir ke kita, meskipun hari ini kita belum ada jaminan masuk Ramadan. Namun ketika kita
sudah senang dengan kedatangan Ramadan, maka itu menunjukkan bahwa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Ramadan itu sebagaimana antum tahu, ya, tiap malam lillahi itiqa'u minan nar. Orang-orang calon neraka itu dibebaskan ketika dia memanfaatkan Ramadan. Makanya jangan sampai Ramadan hanya sekedar kita memindahkan waktu makan, memindahkan waktu tahajud, kan gitu. Jangan sekedar seperti itu. Harus ada nilai-nilai lain. Makanya kita sambut dengan baik. Ana tanya sama antum, Mas Heri misalkan ditelepon oleh kawan lamanya atau saudaranya dari tempat yang jauh. Mas Heri, saya akan datang ke tempat antum. Mungkin kita akan nginap di rumah antum. Ya sebagaimana kan bertamu itu 3 hari sebenarnya gitu ya. Dijamu 3 hari. Saya akan nginap di tempat antum. Mungkin antum akan siapkan tempat tidurnya. Antum akan siapkan makanannya. Karena akan disambutlah dengan sambutan terbaik. Betul nggak? Itu baru manusia. Nah ini yang datang tamu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai dikatakan syahrun mubarak. Atakum Ramadan, kan kata Rasulullah. Syahrun mubarak. Tuftahu fihi abwabul janan. Dibukakan semuanya pintu-pintu surga. Ini menunjukkan kasih sayang Allah sampai pintu surga di semua dibuka. Wa tuglaku abwabun niran, ditutup semua pintu-pintu neraka. Bahkan wasufidatil sayatin, dibelenggu setan-setan yang ganas. Ini artinya Allah itu begitu sayang kepada kita, memberi kesempatan. Kalau kita tidak memanfaatkan, naudzubillah min dzalik. Karena jangan dikira orang yang masuk Ramadan itu semuanya dapat. Dalam riwayat yang lain, rogi ma'ampu rojulin, kecelakaan bagi seseorang. Ini saya bukan nakut-nakuti karena ini hadis. Di zaman Nabi aja Nabi aja menyampaikan kepada sahabatnya, rogi ma'ampu rojulin. Ida adraka alaihi syahru Ramadan sumang salaha falam yukfaru lahu. Celaka orang yang ketika ia masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan tidak diampuni. Makanya kan dalam riwayat yang lain, ruba so'imin walakin lam yajid. Dalam kalimat yang lain, hado gitu ya. Banyak orang berpuasa tidak dapat kecuali haus dan lapar saja. Banyak yang qiyam. Walakin lam yajid ila ta'ab wa syahar, kecuali capek dan ngantuk saja. Hati-hati ya. Dan jangan ketika datang masuk Ramadan menyebarkan kebatilan-kebatilan. Apa kebatilan? Ada orang sholat yang tergesa-gesa sholat tarawihnya. Itu sedang menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Karena Nabi pernah mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min sholatihi. Pencurian yang paling buruk adalah mencuri dari sholatnya. Kata Imam Ibn Rajab, kenapa dikatakan itu pencurian? Dikarenakan dia mengambil hak Allah. Nah sekarang orang sholat tergesa-gesa kan karena ingin menggapai banyak rakaat atau ingin segera selesai. Maka itu kalau ada keberanda HP kita langsung dihapus. Jangan pernah disebarkan. Karena itu menganjurkan kebatilan. Paham ya? Karena antum jangan ikut serta nanti di hadapan Allah ditanya. Kenapa enggak antum rubah? Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati biqalbihi. Nah, artinya minimal dengan hati kita. Karena apa? Karena tadi kalau misalkan orang sholatnya tergesa-gesa. Ada satu buku bagus. Kalau bisa buku ini baca. Namanya Al-Khusyu fi Sholat. Sudah ada bahasa Indonesianya. Ditulis oleh Syekh Al-Qahtani. Tahu kan yang nulis Hisnul Muslim itu? Beliau itu seorang ulama produktif. Di dalam salah satu bab. At-tahdir min nakris sholat. Ya, hati-hati sholat tergesa-gesa. Di situ ada 7 riwayat. Orang tidak diterima sholatnya. Ada yang sholat 60 tahun. Wa matukbalu lahu sholatan. Tidak diterima barang satu sholat pun. Ada orang sholat dianggap tidak sholat. Padahal dia sholat 40 tahun. Ada orang yang sholat ketika Nabi ngelihatnya. Sampai dikatakan maka dia akan wafat di luar agama Muhammad SAW. Artinya itu orang tidak benar sholatnya. Makanya apalagi tadi sengaja direkam, tergesa-gesa, jadi permainan. Itu kemungkaran dahsyat itu. Kenapa? Karena itu sedang menghina Allah itu.
bukan sedang sholat. Jadi hati-hati, kan kita tahu sudah sholat itu ada rukun. Kenapa ulama membagi ada rukun, ada wajib, ada sunnah? Ini agar diperhatikan betul. Ya, seperti itu. Baik. Nah itu. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau, al-ujuru fihi mudha'afatun. Pahala-pahala di dalam Ramadan itu berlipat-lipat. Antum sudah tahu bagaimana pahala Ramadan. Ja'alahullahu tabaraka wa ta'ala musiman yatasabbaku fihi salihuna ila mardatihi. Yang mana Ramadan itu Allah jadikan orang-orang beriman berlomba-lomba meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun kita masih ada sebulan lagi, sebulan 2 hari lagi masuk Ramadan. Ya Allah alam, tepatnya nanti aja gimana, dengerin aja pengumuman orang lihat hilal apa dari pemerintah, lihat hilal kan seperti itu. Artinya gini, kita ini dari sekarang itu harus udah bersiap-siap. Karena gini, dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, bulan Rajab itu bulan untuk menyemai. Bulan Sya'ban untuk menyiram dan bulan Ramadan untuk memanen. Memanen apa maksudnya? Ya beramal soleh gitu loh. Makanya para ulama itu sampai masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban itu banyak yang nutup toko, Pak. Baca Quran mereka, konsentrasi baca Quran. Mereka memperbanyak ibadah-ibadah. Ya kita makan nggak kayak gitu, ya minimal gitu ya. Agak lebih lah gitu ya. Yang tadinya bacanya sehari 2-3 halaman, ya tambah gitu. 1/4 juz misalkan sehari seperti itu. Itu tambah harus ada. Yang tadinya sholat sunnahnya misalkan hanya rawatib saja. Coba yang lain-lainnya gitu ya. Seperti itu. Itu mah nggak usah diceritakan. Tapi artinya ada penyemangat-penyemangat lain. Agar ketika Ramadan itu betul-betul bahagia. Jangan sampai ketika datang Ramadan itu kayak di masyarakat. Oh Ramadan lagi. Kan gitu ya. Udah kalimat Ramadan lagi sudah buruk itu. Apalagi berkata, aduh kalau gitu jualan sepi lagi. Kadang-kadang gitu ya. Harus beli baju anak-anak. Emang disuruh siapa beli baju anak-anak? Betul kan? Enggak. Bikin kue disuruh siapa? Enggak ada sunnahnya itu kan, betul enggak? Artinya yang kita disuruh adalah bukan berarti enggak boleh, ya silahkan saja. Nah itu yang maksud saya jelaskan. Baik. Kemudian yang bagi lil muslim. Maka sebaiknya bagi seorang muslim. Ayuhsina istiqbalahu. Ia membaguskan penyambutannya. Liyudaffira bikhairatihi. Agar kebaikannya penuh. Wa yahadda bikhasaisihi. Maka dia mendapatkan kekhususan. Wa mimma yustaqbalu biha dasyahrul fadil. Nah bagaimana kata beliau menyambut bulan yang mulia ini. Saya jelaskan. Di sini beliau menyebutkan ada 4 minimal. Yang pertama at-taubatu nasuhu as-sadiqatu. Senantiasa bertobat kepada Allah dengan benar. Birrul walidain. Kemudian ketiga, fadul hisami wa syahna'i bainana wa baina ikhwanina. Melebur kebencian, melebur permusuhan antara kita dan saudara-saudara kita. Dan yang keempat, ta'allamu ahkamat siyam. Kembali memahami hukum-hukum siam. Bukannya mungkin tidak tahu, kadang-kadang ada orang lupa. Maka kita pelajari lagi. Makanya nanti kalau cukup ada faidah Ramadan yang ditulis oleh Syekh siapa ini penulis kitab itu lupa. Nah ini 26 faidah iktinam Ramadan Muhammad Saleh Al-Munajid. Ya beliau ulama produktif ya. Beliau itu detail. Sampai saya pernah belajar ketika beliau menjelaskan masalah takbiratul ihram. Itu antara Allahu Akbar itu dijelaskan sedetail-detailnya. Kalau menurut beliau yang paling tepat gini, Allahu Akbar baru gini. Menurut beliau. Penjelasannya semua dengan dalil-dalilnya itu sampai detail, rincian jelaskan seperti itu, ya. Karena memang seperti itu para ulama itu. Sampai Syekh Utsaimin juga ketika menjelaskan permasalahan Al-Fatihah dalam sholat itu 11 halaman dalam kitab Syarah Mumti. 11 halaman itu. Ini hilap ini hilap ini begini. Dijelaskan begini. Terus sampai seperti itu. Nah ulama itu seperti itu luar biasanya. Nah kita ini yang ringkas saja. Maka di sini beliau mengatakan. Fa'alaina nastaqbilu. Atau fa'alaina an nastaqbila hada syahral karima. Bitaubatin nasuhin khalisatin sadiqatin.
Maka hendaknya kita menyambut bulan ini itu dimulai dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatu wajibatun min kulli danbin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falahu salasatu surut. Jadi ketika kita bertobat kepada Allah, maka antara kita saja dengan Allah cuma 3. Ya. Nah, tidak ada kaitannya dengan Bani Adam itu hanya 3. As-sartul awal ayakla anil maksiati wa la yastamiru ala fi'liha. Ia tinggalkan perbuatan itu. Misalkan gini. Kadang kita melalaikan sholat. Jangan dianggap itu remeh. Sudah hayya ala sholat kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Itu dosa. Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Dikarenakan kita telah berbuat dosa tersebut. Ya. Jadi jangan disangka melalaikan sholat itu bukan sesuatu. Umar ibn al-Khattab satu ketika lihat kebun di Khaybar. Ternyata dapati sholat asar sudah selesai ke masjid. Maka beliau menyesal kemudian mensedekahkan kebun itu untuk Allah dan Rasulnya. Tanda penyesalan terlambat 1 kali sholat asar. Kalau kita kan ya masbuk sering gitu ya. Ya sama lah gitu. Nah ini apa? Kita harus menyesal. Asar tusani ayandama ala fi'liha. Kita nyesal. Oh pernah melalaikan, kita ada penyesalan. Kenapa? Penyesalan itu lahir dari ketulusan hati. Ya. Kemudian yang ketiga, ayu azima ala yauda al maksiati abada. Kemudian dia bertekad, saya tidak akan mengulangi kembali. Kalaupun nanti terjatuh lagi, taubat lagi. Karena sifat orang beriman itu kan bukan berarti nggak pernah salah. Saya katakan itu. Lihat surah Ali Imran 135. Ya. Artinya apa istilahnya? Tidak masalah gitu ya. Kalau kita misalnya terjatuh pada dosa yang sama ya tobat lagi gitu aja. Jangan berkecil hati. Selama matahari terbit dari timur maka tobat itu masih terbuka. Lihat surat Az-Zumar ayat 35. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah, Allah mengampuni seluruhnya. Artinya insya Allah tidak akan istilahnya selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa kita masih di dalam raga ini ada kesempatan. Namun jangan ditunda-tunda. Nantilah saya taubat, jangan. Karena malaikat maut tidak pernah ngasih tahu kapan dia nyabut kita kan itu ya. Nah, karena tambah tahun itu apa? Tambah kurang kan umur kita. Baik. Nah, kemudian kata beliau, wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'ah. Tapi kalau ada kaitan dengan orang-orang, dengan Bani Adam, syaratnya nambah 1. Yang 3 tadi, wa ayyabra'a fi haqqi sahibiha. Maka ia minta halal, minta kebaikan dari orang yang ia pernah sakiti atau ia pernah aniaya. Fa in kanat malan aw nahwahu radda ilaih. Kalau harta, misalkan pernah pinjam, lupa, baru ingat, maka segera kembalikan. Kenapa? Ini bahaya nih masalah tatanan ini tuh hutang-hutang dengan sesama manusia. Kalau nggak salah beberapa hari sebelum Nabi wafat, dalam kondisi Nabi sakit berat, Nabi keluar menemui para sahabat dan bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah terdolimi oleh aku? Kan itu kisah Hanzalah itu. Betul nggak? Coba bayangkan. Dalam kisah itu kan Nabi sampai mengulang 3 kali. Akhirnya ada sahabat yang ngaku, saya ya Rasulullah pernah terkena pecut Anda ketika di medan perang. Kan medan perang itu tidak sengaja, betul nggak? Tapi Nabi apa? Kasih dia pecut. Yang saya ambil nilai itu, dia kasih pecut. Kemudian kata Hanzalah ini, ya Rasulullah saat pecut engkau mengenai aku, maka bajuku ke dalam kondisi terbuka. Maka Nabi membuka bajunya. Sahabat semua protes. Kata Nabi, biarkan. Kenapa? Karena itu hakul adami, harus ditunaikan. Makanya Nabi nggak pernah menyolatkan orang berhutang. Dan tidak selesai tidak nyolatkan. Sore hari ketemu ketika dia ditanya, la'alaka sahibuka dainun, jangan-jangan kawan kau punya hutang. Oh ya Rasul, na'am, dia punya hutang 2 dinar.
Lumayan 2 dinar. Kalau sekarang berapa? 18 jutaan. Ya, sekarang kan. Maka Nabi sholatkan teman kalian. Tidak mau sholat. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, saya jamin hutang dia, saya yang bayar. Akhirnya Nabi mau menyolatkan. Ya. Kemudian apa? Selesai sore hari ketemu dengan orang ngejamin itu, ditanya, bagaimana yang 2 dinar itu? Kata sahabat, ya Rasul kan baru selesai mengurus jenazah. Belum sempat. Rasul tidak bicara. Besoknya ketemu lagi. Ditanya, bagaimana dengan yang 2 dinar tadi? Coba bayangkan betapa pentingnya hakul adami ini. Maka sahabat tadi dipanggil Abu Qatadah mengatakan, sudah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala anak qad baradat juludahu. Baru sekarang dia dingin kulitnya. Tahu maksudnya? Kata para ulama, selama hutang itu belum terbayar, maka orang itu tersiksa di alam kuburnya. Makanya ini hakul adami itu harus hati-hati. Makanya kita ini hidup. Ketika kita tidak mampu memberikan faidah kepada orang, tidak memberikan manfaat, jangan pernah menyakiti orang lain. Karena urusannya sampai hari kiamat. Betul. Ya. Karena kan Nabi ketika khutbah haji wada, beliau mengatakan 3 hal yang harus saling menjaga. Harta, jiwa, kehormatan. Hari itu orang begitu mudah. Bahkan seorang ustadz pun difitnah, dijelek-jelekan dan sebagainya, kan begitu. Itu betapa beratnya nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua yang luput. Karena semua itu direkam malaikat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu semua. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang pernah diperbuat itu hadir. Semua ada yang diucapkan, hatta yang ditulis, semua tertulis. Kan sekarang, dulu kan mulut ya, sekarang apa? Komentar di medsos. Yang diketik tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kenapa? Kenapa? Ketika yang mengisi catatan amal itu kita. Semuanya kita, karena yang diucapkan diperbuat oleh kita. Imam Ahmad satu ketika dalam keadaan sakit, yang namanya orang sakit menggigil, mengerang, betul nggak? Di saat itu dijenguk oleh Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan ulama hadis ini. Ulama dari Yaman. Dia mengatakan di pinggir Imam Ahmad. Innal malaikata kataba kulla syai hatta arinil marid. Sesungguhnya malaikat mencatat segala sesuatu sampai erangan orang sakit. Maka Imam Ahmad itu langsung berhenti. Kenapa? Karena khawatir menjadi pemberat timbangan keburukan. Karena amal itu kan memang ada 3 pendapat ulama. Lihat dalam Syarah Wasithiyah. Akidah Wasithiyah. Ada 3. Yang ditimbang itu amalnya. Ada catatan amal. Ada orang beramalnya kan gitu. Itu mah lepas dari itu semua. Tapi kita akan dihisab gitu. Kan kita nanti yang bacanya. Lihat surat Yasin ayat 65. Fal yauma nahtimu ala afwahim. Kami kunci mulut mereka pada hari ini. Wa tukallimuna aydihim, bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjulahum, yang jadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, apa yang mereka perbuat. Jadi hakikatnya mengukir catatan amal itu kita. Makanya kenapa kita harus hati-hati ketika bicara. Hati-hati ketika kita bercanda, enggak boleh bohong bercanda itu. Enggak boleh bohong. Kenapa? Ancamannya berat. Wail. Dan jangan suka nonton orang bohong. Stand komedi ditontonkan gitu ya. Apa faedahnya? Sampai ada yang orang bayar 1 juta kan. 10.000 orang. Oh, betul, dia ngomong ngoceh. Orang-orang bayar tiket 1 juta. Saya la haula wala quwata illa billah. Artinya orang itu sudah jauh sekali dari kebenaran kayak gitu. Ancamannya luar biasa. Wailullah summa wailullah summa wailullah. Kata Nabi, liman ahdasa wa kadzdzaba liyudhikal qaum. Bagi orang ngomong bohong untuk ditertawakan orang lain. Bukan enggak boleh bercanda, silakan bercanda, ada masalah. Tapi jangan bohong. Nabi juga sering bercanda. Bahkan Ibnu Jauzi punya buku tulisannya candaan semua, tapi benar. Ulama itu jangan disekira itu. Sampai begini ya. Ada ulama Ibnu Munkadir atau siapa ini. Jadi gini, ditanya beliau itu,
Syekh, apakah jin, apakah iblis punya istri? Enggak. Punya, tuh kan ada banyak turunannya. Terus siapa namanya? Nah itulah karena saya tidak diundang waktu nikahnya gitu kan. Bohong enggak? Ulama itu. Iya benar. Makanya nggak kaku Islam itu gitu kan. Jadi ada kayak gitu. Kayak Nabi nyandain seorang nenek-nenek itu kan. Seorang yang nuntun unta. Artinya enggak masalah asal jangan bohong. Ya nggak boleh itu bohong gitu ya. Nah ini hakul adami ya. Perhatikan hakul adami ini. Bukan berarti sebelum Ramadan harus salam-salaman. Bukan begitu. Karena itu membuat syariat lagi. Kan yang diharuskan itu yang ada urusan. Orang salaman mah tiap ketemu. Orang sekarang pada sholat salam-salaman kan kayak gitu. Itu membuat syariat lagi. Yang diperintahkan itu setiap sahabat itu. Kalau misalnya jalan di sini. Ketemu di sana. Dia salaman. Balik lagi ada tembok. Ketemu lagi salaman lagi. Itu sunnahnya. Kalau kayak hari Idul Fitri. Dari mana? Mohon maaf lahir dan batin. Kan nggak ada yang kalau mau mendoakan boleh. Ulama mengatakan ja'alnallahu wa iyyakum minal aidina wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian orang-orang yang kembali dan orang-orang beruntung. Itu doa. Kan boleh doa mah betul nggak? Boleh nggak kita bikin doa nggak bukan pakai bahasa Arab, tapi bukan istilahnya yang dari asar dari Nabi. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang terbaik ngikuti doa Nabi. 6 bulan sahabat itu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum itu hingga 6 bulan. Kenapa? Karena khawatir ibadah mereka tidak diterima bulan Ramadan. Itu yang dianjurkan. Tapi sekali lagi bukan berarti nggak boleh salaman. Tetapi tadi jangan mewajibkan. Sampai sekarang ini kadang sebelum Ramadan mari kita saling bermaaf-maafan. Enggak, bukan begitu maksud tobat itu. Tobat itu kalau ada salah baru salaman minta maaf. Kalau ada hak baru kembalikan. Jadi kalau membuat satu forum sengaja, itu banyak di grup WhatsApp. Ini mau masuk Ramadan, mohon maaf ya. Itu tidak ada. Seperti itu tidak begitu gitu. Jadi yang ada hubungannya kan tidak semua ada hubungan. Betul nggak? Kalau kita misalkan nih, saya punya salah nggak sama antum? Ini maaf, secara dohir gitu. Kan nggak pernah ngehina antum kan? Nggak pernah apa-apa gitu kan? Nah, kalau saya misalkan sengaja, mari mau Ramadan minta maaf ya. Benar enggak? Salah. Kenapa? Kalau itu dia membuat syariat baru. Lihat Nabi SAW. Ketika beliau itu tobatnya setiap hari. Tetapi, Iwan, tadi hakul adami itu penting. Tetapi bukan hanya ketika Ramadan. Apapun ya. Pernah misalkan tersakiti pernah mungkin tersinggung. Ya minta maaf. Datangi orangnya. Atau pernah menceritakan keburukannya, sampaikan. Memang Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Kalau kita pernah menggibah orang, kalau misalkan kita ngomong ke orang itu malah jadi masalah, jangan diceritakan. Minta maaf saja dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan dia. Jadi hati-hati ya dalam masalah ini. Karena urusan dunia itu akan sampai akhirat kalau kita tidak diberesin. Makanya kan Nabi mintalah halal sebelum datang hari di mana tidak ada halal dan haram. Ya lihat surat Al-Baqarah juga kan. Seperti itu. Baik Iwan sekalian. Nah, di sini dikatakan wa taubatu ghairu muqtasiratin alal usati wal mudnibin faqat. Taubat itu tidak terbatas orang bermaksiat atau berdosa saja. Bal yajibu ala kulli muslim, bahkan wajib bagi setiap muslim ayatuba ilallah ta'ala. Untuk senantiasa taubat kepada Allah. Lidzalika lamma amarallahu bitaubati amara biha ibadahul mu'minin. Oleh karena itu tatkala Allah memerintahkan taubat, maka Allah perintahkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kan suruh, orang beriman disuruh oleh Allah. Ya, kemudian wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nih lihat dalam surat An-Nur ayat 31 bahwa taubat itu adalah kunci keberuntungan. Sampai di kalimatnya la'allakum tuflihun, dengan sebab tobat maka perbanyaklah tobat. Makanya Imam Al-Qurtubi, ulama-ulama lain termasuk Imam Hasanul Basri yang pemilik ucapan itu Imam Hasanul Basri, dinukil ulama-ulama lain. Ini bagaimana tawadunya ulama. Mohon ampunlah kepada Allah di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di meja-meja makan kalian, karena kalian tidak tahu di mana turunnya ampunan.
Karena apa? Taubat itu adalah kunci keberuntungan. Datang ke Imam Hasan al-Basri orang-orang yang mengadukan permasalahannya. Datang ke Syekh bin Baz orang-orang yang mengadukan permasalahannya. Semuanya dinasihatinya berbanyaklah bertobat kepada Allah. Nanya ini disuruh tobat, tanya ini disuruh bertobat. Kalau Anda sebutkan dalilnya banyak. Antum tahu kisah Nabi Yunus, Dunun, ya. Di dalam surah Al-Anbiya itu dijelaskan, kalaulah Yunus itu bukan orang yang bertasbih, memohon ampun kepada Allah, akan dibiarkan di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kan Dunun itu dia diperintahkan berdakwah di Irak Utara. Ketika umatnya tidak nurut, maka beliau kan istilahnya kabur dari dakwah. Kan itu perbuatan dosa. Ya namanya manusia. Kita lihat. Apa yang beliau katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tobatnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Adam dan Hawa terusir keduanya, apa yang dikatakan oleh mereka? Rabbana, terus zolamna anfu. Itu tobat, itu para nabi. Kenapa? Tobat itu kunci keberhasilan, kunci keberuntungan. Makanya tobat dulu, ya. Nah itu penting sekali. Bahkan dikatakan di sini oleh beliau, wa kullama izdadal iman kasurat taubatu wal awabatu ilallah taala. Lidzalika aksara ma yatubu ilallah tabaraka hum ahlus shalah wat taqwa. Ketika iman nambah, ketika ketakwaan bertambah, maka akan bertambah orang itu bertobat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad di bisanadin sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW yaqul, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita, tubu ila rabbikum, bertobatlah kepada Tuhan kalian, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, aku sehari bertobat itu 100 kali. Coba bayangkan, Nabi itu udah dijamin, udah diampuni dosanya, udah dijamin surganya, tapi tobatnya luar biasa. Ada sebagian ulama mengartikan tobatnya Nabi itu karena beliau itu merasa kurang ibadahnya kepada Allah. Coba bayangkan. Kita kenapa habis sholat kita disuruh istighfar? Bukan alhamdulillah, betul nggak? Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup kan yang kalimat itu? Kalau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau pada sholat fardu itu hadisnya dhaif. Tapi kalau habis sholat sunat silahkan. Ada riwayatnya. Bahkan kalau kita membaca 7 kali itu dosa-dosa kita terampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah tadi karena istighfarnya muqayyad. Jadi istighfar itu ada mutlak ada muqayyad. Ini harus bisa dipahami. Bukan tidak boleh. Tapi sunnahnya yang dibaca oleh Nabi tadi. Ya astagfirullah, astagfirullah. Itu menunjukkan bahwa kita disuruh tobat. Padahal dalam sholat itu juga mohon ampun. Betul enggak? Betul enggak? Kita baca subhanakallahumma bihamdika. Kan gitu. Atau misalkan Robi dan yang lain kan mohon ampun. Tapi kenapa suruh tobat? Mungkin ada kekurangan dalam sholat kita. Nah Nabi SAW yang sholatnya, siapa yang bisa ngimbangi Nabi? Orang sahabatnya, Hudzaifah aja hampir-hampiran jatuh. Ibnu Mas'ud aja hampir-hampiran jatuh. Iya kalau sholat sunnahnya sendiri. Beliau itu apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Dan Nabi itu kalau sholat muta'adilah. Tahu muta'adilah? Ruku, sujud dan berdirinya sama. Itu riwayat yang sahih itu kayak gitu. Ya kita mah enggak apa-apa, enggak kayak Nabi juga. Minimal jangan tergesa-gesa gitu, betul enggak? Iya. Nah ini kan dikatakan Nabi itu senantiasa bertobat sekelas Nabi saja. Karena tobat itu kunci kesuksesan. Bukan berarti hanya berbuat dosa saja. Tapi enggak boleh juga, ada saya mah enggak punya dosa. Enggak boleh berkata begitu. Itu orang paling berdosa. Betul enggak? Ya orang namanya manusia. Kenapa syariat kita istighfar? Karena kita pasti banyak salah. Kenapa para malaikat di langit itu tasbih? Ada nggak? Coba riwayat malaikat itu istighfar di langit. Kenapa coba? Tasbih semuanya juga. Karena mereka sudah bersih dari dosa. Kayak gitu. Jadi kita dianjurkan istighfar seperti itu. Kemudian banyak riwayat yang lain. Bahkan taubat itu ikhwah dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 222. Adalah kunci datangnya kecintaan dari Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini asbabul wurudnya untuk ahlul Quba. Ahlul Quba itu orang-orang di Masjid Quba. Yang kalau kita dari Madinah itu 2 kilo itu. Ke arah barat menuju mana? Menuju Uhud itu ada masjid warna putih.
Yang kalau kita wudhu di Madinah, sholat di Kuba itu mendapat pahala setara haji dan umroh. Ya, nah di Masjid Kuba itu ada orang kalau bersuci itu sehabis dengan batu kemudian dengan air. Maka mereka dipuji oleh Allah. Ya, dipuji oleh Allah di sini karena menyucikan diri. Nah, kemudian banyak mohon ampun. Nah, kalau kita banyak mohon ampun, insya Allah kita pun akan diampuni. Ya, insya Allah Allah itu maha pengampun. Maka di sini beliau mengatakan, "Payaman tahawanat fi taati rabbik." Hai orang-orang kadang meremehkan ketaatan kepada Tuhannya. Ya man tahawanat fi salat. Hai kadang yang suka melalaikan salat. Ya man tahawanat fi salatil fajri. Wahai orang-orang yang suka telat dalam salat subuh. Ya man jaharat rabbuka bil ma'asi. Wahai orang-orang yang kadang sering menampakkan kepada Tuhanmu perbuatan maksiat. Ya. Hai orang-orang yang suka mengumbar pandangannya kepada yang Allah haramkan. Ya man adabta katsira, wahai orang-orang yang berdosa. Ud ila rabbik. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Faqad aqbala Ramadan. Ramadan akan datang menyambut kita. Syahrul rahmat, bulan penuh rahmat dan ampunan. Wa itku minan nari, dan pembebasan dari neraka. Maksud pembebasan dari neraka itu membebaskan nama-nama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bilaili yatuba musiun nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk memberikan ampunan orang-orang yang berbuat salah di waktu siang. Begitupun membentangkan waktunya di waktu siang ketika orang-orang bersalah di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Kita tetapkan Allah membentangkan tangannya. Cuman laisa kamislihi syai'. Bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Dan tidak boleh ditakwil. Dan apalagi diserupakan. Jangan. Membentangkan tangannya jangan ditakwil. Kayak orang-orang Asy'ariyah dikatakan rahmatnya. Tidak. Allah membentangkan, kita tetapkan. Karena Allah berfirman dengan bahasa Arab. Namun kaifiyahnya tidak boleh ditanyakan. Paham maksudnya? Ya. Nah itu ampunan itu akan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ringkas. Hati-hati yang kedua adalah di sini faqad hadarona asyadu tahdir min ukukuhima. Jadi jangan sampai kita ini ada dosa kepada orang tua. Terutama yang masih ada. Ya. Li'anal ukuku sababun min asbabi adamu kubulil ibadah. Orang durhaka kepada orang tua itu salah satu sebab di antara sebab tidak diterima ibadahnya. Jadi kalau orang misalkan puasa Ramadan, dia ibadah, dia hatta umroh di bulan Ramadan yang pahalanya setara haji. Kalau durhaka sama orang tua maka tidak diterima. Hadisnya rawa Ibnu Abi Asin bisanadin sahihin an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini salah satun la yuqbalullahu lahum sorfan wala adla. 3 golongan manusia yang tidak diterima sorpan wala adla. As-sorfu at-taubat. Ada yang menjelaskan taubatnya. Wakila an-nafilah. Ada juga mengatakan maksud daripada sorfu itu taubat dan amalan sunatnya. Wal adl. Sedangkan adla adalah al-fidyatu wakila al-faridah. Dikatakan artinya adalah tidak diterima fidyahnya atau amal wajibnya. Bisa dilihat dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis jilid 3 halaman 24. Jadi ringkasnya 3 golongan manusia tidak diterima taubat, amal sunat, amal wajib dan fidyahnya 4 hal. Siapa saja? Yang pertama akun, orang durhaka kepada orang tua. Wamanan, yang kedua tuh orang tukang mencela. Kan ketika sedekah juga nggak boleh. Hatta kita memberi anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau hancurkan pahala-pahala sedekah dengan manni itu celaan. Hatta ketika kita ngasih jajan ke anak terus dikomentari, nggak boleh. Ngasih sama istri dikomentari, dibubuhin gitu ya. Hal yang kurang enak, itu hilang lagi pahalanya, Pak. Ngasih aja. Nggak akan lupa Allah itu. Semuanya akan tertutup. Wa makana rabbuka nasiya. Itu kata Allah, lihat surat Maryam. Tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi jangan pernah ya
Yang ketiga, wa mukaddibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir yang tadi saya bahas malam tadi, karena bahaya sekali. Gitu ya. Hadis ini sahih. Silakan disebut, bahkan di sini saya ringkas aja. Ibnu Umar di dalam kitab Al-Kabair, kan pernah dengar kitab Al-Kabair, mungkin pernah belajar ya. Di sana tentang dosa-dosa besar. Dijelaskan di situ, orang yang rajin ibadah tapi buruk kepada orang tua, maka ibadahnya tidak diterima. Beliau berdalilkan dengan surat dalam surat Luqman. Kan? Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali walidaika. Nah, kalimat aniskurli wali wali. Nah, itulah menunjukkan harus taat kepada Allah dan baik kepada orang tua. Kita lihat sampai dalam kisah itu ada orang tuanya yang masih kafir, tetap dalam sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Kalau sisi agama tidak boleh. Ada bapak mati dalam keadaan kafir, anaknya nggak boleh memandikan. Karena itu termasuk agama. Bahkan tidak boleh apa istilahnya mengkapani, kecuali kalau khawatir nggak ada yang ngurus maka dikubur ditanam langsung. Kan seperti itu. Penjelasannya banyak karena kita harus adil. Tetapi ketika masih hidup tetap harus berbuat baik kepada mereka. Karena itu termasuk diperintah oleh agama oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tadi di situ ya, ini penjelasannya di dalam nihayah. Kemudian yang ketiga nih, jangan sampai kita ini memelihara permusuhan, kebencian sesama teman-teman kita, kerabat kita, apalagi misalkan teman-teman sedaerah, teman-teman sepengajian, teman-teman kenalan, rasa hobi dan sebagainya. Kan anak udah sampaikan pentingnya kita punya circle, komunitas yang baik. Minimal berapa? 40, nggak usah 3.000 followers itu. 40 juga cukup. Iya, kenapa manfaat? Rasul mengatakan, man shola alaihi arba'una la yusriku billahi syai'a faqad safahumullahu. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dapat syafaat. Artinya aman di alam kuburnya. Nah, artinya gini, kata para ulama, penting kita punya kawan-kawan yang baik. Maksudnya yang bertauhid. Iya, kalau disolatin lebih 200 orang tapi ahli bid'ah semua. Tidak ada faedahnya sama sekali. Karena tidak menjadi syafaat. Ini pentingnya kita punya kawan. Nah, di sini katakan Rawah Muslim, hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Tu'radu al-amalu fi kulli yaumi khamisi wa isnain. Amalan itu terangkat setiap hari Kamis kemarin ya, Kamis kemarin dan Senin. Fayagfirullah azza wajal fi dalikal yaum. Maka pada hari itu Allah mengampuni orang-orang likulli mri'in, setiap orang la yusriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah. Ini syarat pertama, ingin diampuni tidak berbuat syirik. Illam ro'a, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina ahi syahna'u, kecuali ada orang antara dia dan saudara syahna. Syahna itu gini Pak, panas di dalam hati, kebencian. Makanya kalau kita sebut udara bukan har. Kalau air misalkan al-ma'u har, air itu panas. Tapi kalau udara itu apa? Sahin. Nah, sahin itu panas gitu ya. Kecuali ada saudara antara hati dia dan orang lain tuh kebencian, panas tadi. Maka payuqalu, dikatakan urku hadaini hatta yastaliha, urku hadaini hatta yastaliha. Diulang. Yarji'a ila sulhi wal mawadah. Ya, kembali dia saling memaafkan, saling menyayangi. Artinya jangan sampai ada kebencian. Ini hadisnya sahih. Dikatakan di sini tadi ayarjia, kemudian wasyahna hiya al adawah. Sahna itu artinya kebencian. Ka'an suhina qalbahu ba'dhan, seperti hatinya mendidih karena benci kayak gitu. Nah, itu hadis. Dan ini ngeri ya dalam hadis yang lain. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Ini semua sahih ya. Bahkan dilihat di dalam sahih riwayat Abu Daud. Ya. Bahkan Syekh Albani menyebutkan dalam Sahih Al-Jami. Jadi dalam Sunan Abu Daud itu tidak semua sahih.
Nah itu ditaklik oleh para ulama. Saya ada di rumah itu Sahih Sunan Abu Daud, ya, ditaklik oleh Syekh Albani gitu kan. Nah itu maksudnya gini, hadis itu benar-benar sahih nih. Dikatakan begini, tidak halal la yahilu lil muslim ayahjuro ahahu fauqas salas. Tidak halal seseorang menjauhi kerabat atau temannya lebih dari 3 hari. Paman hajaro fauqas salasin pamata daholan nar. Ini ancamannya masuk neraka. Siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari mati dalam kondisi bermusuhan, maka dia masuk neraka. Masuk neraka ini ancamannya. Kecuali memusuhinya karena Allah. Paham gak? Karena dia membenci kita karena kita misalkan berada di atas sunnah, itu enggak masalah. Paham gak? Dia berbuat syirik, ya kita benci karena dia berbuat syirik. Ya juga doakan juga dapat hidayah gitu kan. Kalau enggak tetap aja kita benci, enggak masalah itu. Ini mah permusuhan biasa. Biasanya kadang-kadang beda pendapatan yang penting biasanya. Kalau beda pendapat yang jadi masalah kan beda pendapatan itu gitu. Ya. Jadi gini Ikhwan, ketika kita belajar tolong ya, ketika ada berbeda sedikit itu jangan dulu memvonis orang. Kalau dalam kitab Al-Wajiz, orang sholat meletakkan lutut dulu itu salah kan, betul nggak? Coba belajar kitab itu. Kan suka dibahas tuh ya kalau di iklan di mana itu. Coba baca yang lain. Bahkan dalam Sunan Nasa itu beda 1 nomor. Beda 1 nomor, kelewat 1 nomor. 1 tangan dulu, 1 lutut dulu. Kalau di dalam Jadul Ma'ad Ibnu Qayyim lutut dulu disalahkan, yang ini juga enggak baik gitu kan. Iya, sampai dikatakan Ibnu Qayyim itu sanadnya ini orang ini ketukar ini matannya kan kayak gitu. Sampai seperti itu. Belajar kitab fikih itu jangan satu supaya tidak mudah menyalahkan orang. Pelajari Subulus Salam, ada yang sudah ditahqiq ya. Pelajari Faidul Ahkam, kemudian Naulul Autor, kemudian Sarah Mumti, kemudian saya itu sampai pelajari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, saya pelajari kan itu kitab ulama. Itu yang suka dipakai di pesantren Pak, betul nggak? Coba dalam Fathul Mu'in, anak SMA nggak sholat gimana Pak? Tak. Bener ini, di kitab itu saya juga sampai terperangah. Kagetin seperti. Kenapa? Jadi kita ini gini, kalau belajar itu jangan satu gitu loh. Jadi kalau ustadz-ustadz banyak buku itu bukan pameran itu. Itu rujukan. Orang belajar mencari betul dalil Al-Fatihah harus dibaca saja itu baca beberapa kitab. Jadi ini ya, jadi gini ya. Jadi malam ngobrol sama Mas Ewang gini-gini, ya enggak boleh kayak gitu. Akhirnya nanti merasa benar sendiri, yang lain dianggap salah padahal bilang di atas sunnah. Nah itu. Nah itu bahaya, itu enggak boleh. Dia. Baik, ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, masuk neraka apa ancamannya? Nah, ini ada keringanan riwayat Muslim. Jadi hadisnya gini, tidak halal seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Keduanya bertemu saling menjauhi. Hada ya'ridu hada, ini ke sini. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya siapa yang memulai untuk bersalam. Ya, jadi jangan sampai berpaling. Ini sebutkan yu'radu ayu walihi urdahu wa huwa janibihi, berpaling padahal dia dekat-dekatnya. Kadang-kadang kan banyak yang kayak gitu. Ketemu juga enggak mau. Nah, jangan sampai seperti itulah. Kalau orang lain berbuat gitu kepada kita enggak apa-apa. Ibarat kita sedang menemukan mengasih makan debu panas itu. Tapi kalau kita ke orang lain jangan. Memaafkan orang itu lebih baik. Dan Allah akan memaafkan dosa-dosa yang lain. Nah itu yang penting. Jadi berlapang dada itu satu pahala yang luar biasa. Kan kita tahu kisah tentang orang yang masuk masjid nenteng sendal itu kan. Karena dia selalu berlapang kepada orang lain. Nah seperti itu. Nah yang berikutnya adalah mempelajari hukum-hukum saum. Sudah pada paham. Mungkin nanti dalam soal jawab saja. Silakan, mungkin masih banyak waktu. Baru jam 6 ini. Ada pertanyaan Mangga? Mangga Pak. Mangga, pertanyaan ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Ya, tentang polemik kehidupan yang emang
ya mungkin saya rasakan atau banyak sebagian orang rasakan juga Tad. Kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Terus kadang seyakin-yakinnya, banyak yakinnya, cuma kadang-kadang tuh ketika turun keyakinan itu tuh kayak down banget tuh. Maksudnya aduh besok gimana gitu kan. Aduh anak gimana itu, ada kekhawatiran itu. Ya, salah satu khawatirannya misalnya kalau kata tukang dagang mah kita punya pelanggan besar. Lalu pelanggan itu tuh kok nggak belanja di kita, timbul kekhawatiran gitu kan. Ya kayak anak misalnya ada sumber rezeki dari tempat yang lain terus tuh kayak nggak ada kabar gitu sumber rezeki itu tuh kok ada kekhawatiran gitu kan. Terus gimana itu cara menyikapinya? Tad? Siap, syukran jazakumullah khairan. Banyak berkata la haula wala quwata illa billah. Kemudian banyak berdoa agar Allah menetapkan dalam hati. Yang pertama, kenapa? Pelajari lagi tauhid rububiyah. Bahwa yang membagi rezeki itu Allah, bukan sumber tadi itu. Salah, makanya di sini. Kenapa malam saya katakan bahwa antara ikhtiar dan rezeki itu beda lembah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, rezeki itu sudah dijamin. Sudah ditentukan. Dan kita tidak akan wafat kecuali disempurnakan rezeki itu. Tugas kita itu membaguskan ikhtiar sebagai sarana ibadah kepada Allah. Kalaupun ikhtiar kita tidak berhasil dari misalkan dalam satu hari, pahala tetap dapat. Sekarang gini, Mas Dede. Kalau orang menganggap bahwa manusia pemberi rezeki, itu apa? Nah, kekhawatiran akan masa depan. Yang semua masa depan itu ada di tangan Allah. Nggak ada di tangan manusia. Makanya, tapi bisa saja kekhawatiran itu terjadi. Kenapa? Karena sikap suudzon kepada Allah. Kan Rasulullah sebagaimana menyebutkan hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi orang itu kalau misalkan pesimis, maka dia akan terjadi apa yang ia pesimiskan. Karena kesialan itu tidak ada bagi orang beriman. Semuanya karena gini, makanya Nabi mengatakan, ajiban li amril mu'min. Mengagumkan urusan orang beriman. In amrohu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya baik. Mendapatkan kebaikan bersyukur, baik untuknya. Mendapatkan keburukan bersabar, dia baik. Antum tahu nggak? Ada satu riwayat, nanti itu orang-orang di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia. Kenapa? Ketika mendapati orang-orang yang kena musibah di dunia dan bersabar, mendapatkan karunia yang tidak digapai oleh orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, balikan lagi saya ke dunia. Saya ingin beramal seperti dia. Jadi hidup kita itu harus optimis. Karena yang menentukan itu Allah. Siapa yang membagi rezeki? Kalau misal antum dagang, siapa yang mendatangkan rezeki, yang memalingkan hati itu datang kepada kita itu siapa? Hanya Allah, nggak ada yang lain. Makanya kenapa tadi saya katakan, kalau orang merasa tersaingi karena dagangannya yang sama, itu tauhid rububiyahnya belajar lagi yang benar. Jadi tauhid rububiyah itu bukan al-imanu bi anallahu war-rabb. Ya, al-mudabiru, al-muhi, al-mumit, kan sampai banyak kan gitu penjelasannya. Itu bukan hanya ungkapan, tapi harus diyakini betul. Termasuk kita di sini kalau bukan pengaturan Allah banyak saja jalannya, betul nggak? Coba, kan sering kan mau acara ini nggak jadi, betul nggak? Betul kan? Nah, karena tidak akan satu terjadi kebetulan, tidak ada. Nah itu. Jadi ini yang harus jadi keyakinan bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi tapi manusia ikhtiarnya itu yang jadi pahala. Makanya nggak boleh kayak orang di truk itu. Ini tunuh, ini butuh. Betul gak? Ngerti bahasa Sundanya Mas? Itu bahasa Sunda. Ada tulisan. Kata saya ini salah ini. Gitu ya. Tapi ada orang. Profesi kita boleh sama tapi rezeki kita berbeda. Wah ini benar nih. Kan suka lihat. Kalau naik motor kan kelihatan tuh. Nah iya. Jadi orang Indonesia tuh kreatif. Sebenarnya. Sampai di Makkah Pak. Banyak tulisan kayak itu di bis-bis itu. Orang Indonesia itu sampai coret itu ya. Nah, jadi gini. Antum harus yakin bahwa yang mendatangkan maslahat dan madarat hanya Allah.
Dan harus yakin Allah itu tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita ngeluh maka tadi akan bertambah berat. Seperti malam ada yang berkata, kenapa ujian ini enggak berhenti-berhenti. Dan tidak akan berhenti. Karena ucapannya udah buruk. Mindsetnya udah buruk. Karena sesuatu tidak akan terjadi. Ada seseorang budak. Ketika ada seorang berpaham qadariyah. Qadariyah itu artinya perbuatan itu diciptakan oleh dia. Nih katanya kata siapa saya bisa minum itu karena Allah. Dia pas ngangkat gini ditepuk sama budaknya. Itu enggak bisa minum. Tobat dia. Betul Pak. Kenapa ungkapan iman kepada takdir itu ada kalimat wa'an setelah iman. Ditanya mahwal iman. Nabi ditanya oleh Jibril. Al imanu antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir. Kemudian kalimat yang keenam wa tu'mina. Kalimat tu'minanya diulangi kembali. Bil qadari khairihi wa. Karena ini perlu keyakinan ekstra, perlu pemahaman mendalam sehingga orang ketika ekspektasi dia tidak sesuai kenyataan dia tidak akan ngeluh gitu loh. Oh ini mungkin bagian saya, ini bukan rezekinya. Makanya kalau orang iman kepada takdir hidupnya enjoy, nggak banyak khawatir. Yang terpenting dia itu berbuat yang terbaik, bekerja yang terbaik. Jangan salah ketika Allah sudah membagi itu, kalau gitu mah santai aja di rumah. Salah itu mah, coba ambil halu takol itu kepalanya. Itu takdir tuh, nerima nggak? Enggak. Iya, sampai gini loh ulama itu. Kita tahu Pak. Iya, nerima nggak itu takdir? Iya, iya. Ini kan bahasanya gitu Pak, gitu. Ya dia nerima enggak kan gitu. Saya kalau ngajar sama anak-anak kayak gitu. Saya sampai jelaskan kayak gini. Orang mencuri itu takdir. Takdir. Tapi dia salah secara syar'i karena memilih jalan mencuri. Pencuri dapat harta, takdir bukan? Takdir. Tapi jalannya salah. Karena Allah yang menciptakan kalian dan yang apa kalian kerjakan. Lihat ayatnya. Nah di sini banyak yang bingung. Makanya belajar takdir itu yakini imani. Dulu ketika saya belajar Pak. Kemana-mana saya bawa buku tulisan Dr. Sulaiman Al-Askor. Tentang qada wa qadar tebalnya segini bahasa Arab. Karena pernah stres dengan takdir itu. Salah itu. Jadi jangan diikuti gitu kan. Orang dulu waktu muda gitu kan. Orang waktu muda makan masih berapi-api. Oh ini kenapa begini kan. Baca lagi gitu. Sampai hatta al-aqs wal-ajz itu udah ada takdirnya. Kelemahan dan kekuatan itu sudah ada. Kepintaran seperti ini. Dan gitu makanya. Jadi kita ini harus paham gitu. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang namanya kebetulan Mas Dedi. Tugas kita itu berikhtiar dengan baik. Berniat yang baik. Makanya ulama mengatakan yang lebih aku suka itu adalah niat dulu yang baik. Antum buka, makanya tadi malam tuh apa ngobrolnya? Warung Madura. Iya, warung Madura. 50 jam. 20 jam. Iya. Jadi coba antum lihat. Karena begini. Sampai begini ya. Di dalam tafsir Mirqat Mafatih itu. Kita lihat orang-orang yang mereka istilahnya sekolahnya tidak tinggi lah kalau bahasa sekarang. Tapi mereka diberi kelebihan dalam harta. Banyak orang-orang yang diberi ilmu tapi dalam kondisi miskin. Antum tahu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan orang pintar, betul nggak? Sampai ketika wafat itu masih punya hutang. Makanya Imam Syafi'i itu nulis wasiat. Nanti yang memandikan si fulan. Datang yang mau mandikan itu bukan mau mandikan. Mana wasiat Imam Syafi'i. Ngerti dia muridnya. Dibaca. Dia punya hutang sekitar 8.000 dirham. 800 dirham kalau nggak salah. Antara itulah kalimatnya ya. Cuman pasnya saya khawatir salah. Terus kata orang yang diwasiati itu. Inilah yang dimaksud. Aku memandikan dia itu membayarkan hutangnya.
Padahal Imam Syafi'i itu orang saleh, betul nggak? Imam Syafi'i itu ulama besar, tapi sampai punya utang. Beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu dia dijamin oleh pengusaha. Antum tugas antum mengajar tentang urusan harta, dikasih setiap tahun itu 1.000 dirham. Itu berapa ratus juta itu. Kemudian itu ada pengusaha. Ditopang oleh beliau. Kalau Abu Hanifah tukang dagang. Tahu nggak bagaimana dagangnya Abu Hanifah? Satu ketika Abu Hanifah ngisi kajian. Dia berkata kepada pembantunya, ini ada barang yang ada sedikit cacat. Harganya nanti di bawah ini jual sekian. Saya nanti pulang kajian balik lagi. Pulang kajian datang. Ternyata barangnya habis semua. Terus ditanya, tadi yang cacat tadi dibedakan harganya. Innalillahi wahai imam, saya lupa. Keliling seharian mencari yang membeli itu. Seharian di kota mana? Di kota Irak itu di Baghdad. Dia mencari-cari. Ya, kalau bukan Baghdad, beliau itu Khurasan kalau nggak salah. Dicari-cari gitu ya. Tidak ketemu. Seluruh penjualan dan modalnya hari itu diinfakkan di jalan Allah. Karena khawatir dia memakan subhat tadi gara-gara ada satu yang cacat. Itu ulama tuh kayak gitu. Karena dia tidak pernah khawatir, Allah yang maha kaya. Coba diceritakan. Antum tahu gak Abu Hanifah itu sampai dipuji oleh para ulama. Seandainya Abu Hanifah itu mengatakan ini emas itu dari emas. Yang membahas wudhu di udara itu yang pertama Abu Hanifah waktu itu belum ada pesawat terbang. Tapi Abu Hanifah sudah beristinbat. Karena ulama itu punya basirah. Sekarang kalau kita melontar jumrah. Kan dulu itu kan sering banyak kecelakaan. Karena semuanya pada duhur. Memang itu waktu Jawal. Tapi itu 1300 tahun yang lalu Ibnul Mubarak itu pernah menfatwakan boleh di waktu duha. Makanya sekarang pemerintah Saudi menjalankan itu fatwa itu. Kenapa? Karena akan terjadi seperti itu. Karena begini dalam kaidah usul fikih ada namanya sadud dara. Sadud dara itu menutup celah kemungkaran, kerusakan di akan datang. Makanya kan ketika zina aja dikatakannya wala taqrabu, mendekati saja tidak boleh. Apalagi melakukannya. Enggak kalimatnya jangan kau berzina kan. Tapi jangan mendekati. Itu loh maksudnya para ulama itu. Jadi harus gitu Pak Dede. Kalau misalkan ada kekhawatiran gitu buru-buru berdoa kepada Allah. Karena itu bisikan setan. Jadi setan itu tiap detik membisiki hati kita. Jangan dikira. Kan gini nih. Satu ketika Nabi sedang berjalan dengan Sofiyah. Kan dulu itu malam. Ada 2 orang sahabat bertatapan. Langsung lari kan. Langsung lari, Nabi mengejar Fulan ta'aluna. Kesini, ini istriku. Ya Rasulullah katanya, kami enggak akan macam-macam. Tapi Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh kalian seperti ngalirnya darah. Khawatir untuk menutup celah ada nuduh lain lah. Nah begitu loh. Sampai seperti itu. Makanya jadi tadi kalau ada bisikan mah biasa, enggak masalah. Ada kekhawatiran, cepat-cepat tepis, cepat-cepat ingkari. Itu ada ajak syaitan bahwa tidak ada yang memberikan manfaat kecuali. Kan dulu orang-orang Arab begitu. Kalau dengar suara burung ini mau berangkat gak jadi. Maka Nabi sampai mengatakan. La apra wala tiara wala adwa. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada. Tidak ada tatayur merasa sial dengan angka sekian. Dengan rumah menghadap kemana kan gitu ya. Kalau kios dagang ada saus ini biar ramai dagangnya. Oh itu tatayur itu. Maka di hotel itu nggak ada angka 13, adanya 12A, 12B. Betul nggak? Coba aja antum. Gitu kan kayak gitu. Itu sampai katanya hotel syariah saja nggak ada nomor 13. Ya. Iya karena tatayur itu syirik itu. Bahaya. Yang ketiga apa tadi wala apa istilahnya? Tadi A2 ya. Tatayur, kemudian yang 3 A2. A2 itu istilahnya orang kena bukan. Lupa itu. Ada di kitab Tauhid itu. Saya lupa ya. Ya pokoknya yang 2 itu dulu lah. Jadi itu sampai dikatakan tidak ada gitu. Yang namanya penularan dengan sendirinya. Tetapi ketika Umar ada orang onta-onta yang kena kudisan. Dipisahkan. Begini. Jadi kalau sendirinya penyakit itu menular itu tidak ada. Tapi dengan takdir Allah ada gitu loh. Makanya tadi jauhkan yang sehat dengan yang
Yang sakit itu tidak apa-apa. Bukan berarti kalau menular sendiri berarti ada yang menciptakan selain Allah kalau begitu. Betul nggak? Nah itu loh. Ngerti lah maksudnya. Makanya tadi kalau ada bisikan-bisikan, cepat-cepat berdoa dan sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Antum tahu Ibnu Taimiyah, ulama luar biasa. Bacalah biografi beliau. Nulis kitab segini 24 jilid di dalam penjara pakai arang. Bahasa Arab. Menjelaskan tentang Allah di langit ada 2 jilid. Jilid 15, jilid 16. Tuh ulama itu sampai mendetil kayak gitu. Kalau beliau masuk kamar mandi, muridnya suruh baca agar tidak hilang. Bacakan, keraskan. Tapi beliau ketika sujud selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena penting kita mohon ketetapan kepada Allah. Itu sekelas beliau. Murid beliau Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Hadi, Ibnu Rajab. Ini ulama semua muridnya juga. Dan banyak ilmunya itu. Hari di mana wafat beliau, kota di Suriah itu penuh sekali. Coba tadi 40 saja dapat syafaat, apalagi ini ribuan jutaan mungkin. Di dalam sejarah tidak ada yang lebih banyak ketika hari wafatnya ulama itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Tapi beliau dalam sujud selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi. Setelah kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Boleh sholat sunnah juga. Justru dalam sholat sunnah yang panjang. Kalau wajibnya jangan panjang-panjang. Kecuali kalau kita misalkan sholat wajibnya dengan keluarga gitu, nggak masalah. Jadi setelah membaca yang wajib, kan bacaan subhana rabbiyal a'la wajib. Ya. Yang sering dibaca itu ini doa yang sering dibaca oleh Nabi itu. Allahumma gfirli danbi kullahu dikkahu wa wajilahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu. Itu yang sering. Kalau ya, itu riwayatnya sahih. Yang mutafaq alaih itu yang subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli kan gitu. Ya selain subhana rabbiyal a'la. Nah boleh baca doa-doa yang kayak tadi ya muqallib. Itu ulama itu jadi begini, Pak. Saya kenapa mencocokkannya ulama bukan Nabi? Karena Nabi sudah nganjurkan banyak. Saya lihat ulama itu kan kehebatannya luar biasa. Tapi tetap bergantung kepada Allah luar biasa gitu loh. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama duduk, paham? Karena beliau itu di zaman Tartar itu. Ulama mujahid. Oh, kalau dan baca buku Ibnu Taimiyah itu harus kopinya segelas penuh. Karena ngerut dahi. Bahasanya tinggi, Pak. Jadi bahasanya tinggi. Berbeda dengan, mohon maaf ya, ulama-ulama sekarang. Ulama sekarang melihat kayak gini udah taruh. Mohon maaf, tadi saya nggak baca kan sebelumnya. Oh, tinggal baca aja nanti. Ulama sekarang itu gampang nulis buku itu. Kaidahnya gitu. Ulama dulu itu sampai kalau nggak 3 kali kadang-kadang bingung. Seperti itu gitu loh. Jadi paham. Kan kadang kita juga baca buku kadang nggak ngerti ya. Baca Indonesia kadang nggak ngerti kan. Nah itu pun perlu diulang. Ya ini kalau baca buku Ibnu Taimiyah itu beda. Ngeri saya juga. Ngerinya apa? Pusing dia. Ya itu Mas Dede ya, itu godaan setan itu. Dan kalau dibiarkan bisa bahaya antum. Nah, naudzubillah min dzalik. Ada yang lain silakan. Enggak ada. Boleh. Ini Mas Eko dulu ya, bentar ya. Oh, saya makan ini dulu ya. Udah disiapin soalnya, kalau nggak disiapin. Ayo Pak Eko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, jadi tadi kebetulan qadarullah disebut juga ada perkara syubhat ya Ustadz ya. Jadi saya pernah baca hadis yang terjemahnya bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas ya. Di tengah-tengahnya itu ada syubhat yang jarang orang mengetahui. Nah, kita sering mendengar kata syubhat itu Ustadz ya. Iya. Jadi saya minta yang spesifikasinya gitu Ustadz. Misalnya makanan tuh kayak minuman gimana yang syubhat.
Misalnya roti, makanan yang gimana yang subhat, terus harta atau uang yang subhat itu gimana itu Ustaz? Ya itu saja dulu Ustaz, terima kasih. Baik. Itu hadis ke-6 dalam Arba'in Nawawi. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara kalian ada perkara-perkara yang subhat kan. Sampai dijelaskan orang yang menghindari subhat itu telah berbuat baik atas agama dan dirinya. Nah subhat itu kayak gini Pak. Tadi Bapak nanya masalah minuman. Kalau misalkan minuman itu udah jelas zatnya. Jadi halal itu gini. Zatnya. Kemudian cara mendapatkannya. Dan cara mengolahnya. Halal. Contoh ayam. Ayam halal nggak? Halal. Disembelih sama orang tidak sholat atau orang musyrik. Halal haram? Haram. Kata Saimin itu haram. Emang jelas haram. Disembelihnya sama orang yang bertauhid. Halal kan? Makanya dengan tangan kiri. Haram. Iya, gitu ya. Nah, terus jelas itu haram kan? Halal kan jelas. Nah, bagaimana subhat itu yang kita nggak paham nih. Ini dibuat oleh orang yang kita tidak tahu. Bukan hukum secara umum. Kalau hukum secara umum kita lihat mayoritas. Kayak antum ke Bali. Kan di Bali mayoritas apa? Hindu. Nah di situ harus kita hati-hati. Jangan sampai khawatir tadi yang nyembelih ayamnya orang Hindu. Makanya kan hukum daging impor itu beda-beda. Para ulama fatwanya. Kalau dari India, kalau itu tidak ada asosiasi muslim yang membawahi itu tidak boleh dibeli. Karena itu orang-orang Hindu kan kayak gitu. Kalau dari Thailand kan orang Buddha. Kecuali memang ini berasal dari Patani kan gitu. Sama kayak gitu. Jadi lihat jelas dunia dulu. Kalau kita mah gini. Bapak dapat ikan di sungai. Tapi di ujung sononya ada kolam orang. Ikannya ikan emas. Bukan ikan gabus. Kan gabus kan di sungai banyak. Nah itu mah pasti subhat. Itu pasti dari kolam sana kan kayak gitu. Jangan diambil gitu kan. Terus kayak nemu sesuatu. Memang hukum lukotoh itu. Kalau misalkan benda yang cepat habis. Boleh dimanfaatkan. Nanti kalau ada orang nanyakan diganti. Kalau benda padat. Misalkan benda kuat kayak barang-barang kayak gini. Maka diselebarkan setahun. Kalau tidak ada yang ngaku saja. Maka jadi milik dia. Kan itu bab lukoto. Tapi kalau dia langsung gunakan maka itu subhat. Karena belum jelas halal haram. Kayak kita usaha parkir liar misalkan. Kan parkir itu kayak pajak. Tahu pajak kan? Maksi. Sampai Nabi mengatakan para pemungut pajak itu kalau dirajam baru diterima tobatnya. Makanya usahakan jangan sampai bekerja di pajak-pajak. Coba lihat orang yang gajinya dari pajak. PNS, tidak semua tapi. Yang dekat-dekat pajak. Yang kerjanya tidak sesuai dengan job dia. Coba kehidupannya lihat. Kalau enggak istrinya rewel, anaknya biasanya sakit-sakitan. Dan enggak banyak PNS itu enggak punya rumah. Betul. Tempat kami itu banyak markas polisi, banyak markas tentara, pada susah punya rumah. Ya arah Maribaya di sini ada Brimob kan. Terus di sebelah sana Pak, di sana ada Kapolri, pasukan berkuda, ada Sespim, ada tentara, itu banyak. Banyak orang nggak punya rumah itu. Kenapa? Karena mungkin saja gaji dia itu yang diambil dari pajak, sedangkan pajak kan haram, betul nggak? Terus dari mana negara? Yaitu Allah berikan hutan, Allah berikan minyak bumi, Allah berikan laut. Itu sebenarnya bukan dari pajak. Makanya jangan sampai punya anak kerja yang berkaitan dengan pajak-pajak kayak gitu. Apalagi kalau kerja apa? Nah, antum terpaksa nanti ambil di akhirat. Karena kalau nggak bayar pajak juga jadi masalah. Nah itu. Bayar pajak tapi nanti ambil di akhirat. Tapi kalau pajak motor hitung-hitung sewa mobil, sewa jalan gitu. Iya, kalau saya niatnya kayak gitu. Sewa jalan aja, kalau jalannya jelek nanti ditagih di akhirat. Iya.
Umar itu di Madinah mengkhawatirkan ada jalan di kota Baghdad yang bolong hingga anak kambing terperosok. Umar itu padahal jauh kan, itu mengkhawatirkan. Dan waktu itu orang-orang kafir yang dipajak, kan kafir zimmi dipajak, bayar ini. Tapi setelah tuanya dijamin, dikasih jaminan hidup. Itu di negara Islam itu seperti itu. Kita kan pajaknya diambil, kayak gitu. Ya gak usah dibahas, gitu kan. Ya jelas itu kayak gitu pas subhat diantaranya. Terus misalkan gini, menjual sesuatu tidak jujur. Nabi itu ketika menyebutkan kenapa tidak ditampakkan semua itu tidak sampai situ. Kalimat berikutnya, man gisa laisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Saya kemarin beli reng baja ringan. Pak ini yang 4 cm, iya 4 cm. Iya karena ngedadak gitu kan kurang 4. Dikirim 4. Tapi bukan yang itu, ini kata pegawai itu, ini mah nggak benar katanya. Itu orang kasihan saya bilang kayak gitu. Bohong kan gitu, betul nggak? Ih disangkanya nggak apa-apa. Oh apa-apa itu. Kayak pegawai pom bensin suka digini-gini kan. Itu 1 tetes setiap motor. 1000 motor 1000 tetes. Berapa liter itu? Oh sampai di akhirat nanti 1000 orang itu akan ngambil ke haknya dia. Tidak ada yang terhilas. Hatta pandangan ketika orang memandang dengan sinis kan banyak. Semua juga akan dihadirkan oleh Allah. Akan dibalas. Jadi makanya di sini fungsi takwa itu. Jadi kalau misalkan ini sumbernya tidak jelas Pak. Lebih baik hati-hati. Tinggalkan. Kita ini harus menjaga agama kita. Itu lebih penting dari sekedar memenuhi perut. Karena pertanyaan harta itu 2. Min aina akhadahu wa mimma anfaqahu. Dari mana Anda mendapatkan, kemana Anda membelanja. Jangan khawatir ketika kita bisa mempertanggungjawabkan yang kita belanjakan. Yang kita pertanggungjawabkan, kita mengambilnya. Asal ya tadi itu. Makanya penting sekali bagaimana kita ini jujur. Insya Allah tidak akan mengurangi keuntungan kita ketika kita jujur. Apapun kondisinya jelaskan. Jangan gini, jeruknya manis mas. Yang saya coba manis, tapi yang lain kan saya nggak coba semua kan kayak gitu. Terserang aja. Orang beli itu pasti mikir, orang jujur ini. Betul nggak? Bilang manis. Begitu sampai rumah kecut, disamperin lagi. Kok mas masa kecut? Ya masa saya, ya jangan bilang manis gitu. Gitu sih ya. Iya, kayak antum beli nanas kan yang dicobain manis. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi harus jujur gitu loh. Karena itu sudah berbohong. Ya, jadi itu mah subhat Pak yang kayak gitu gitu. Gitu Pak ya. Jadi misalnya kayak subhat tuh mempengaruhi, misalnya kita tidak mengoleksi ya, memperhatikan perkara subhat. Nah, terus ada di situ rezeki atau harta yang subhat, terus kemakan sama anak istri, itu pengaruh tidak untuk anak istri? Oh pengaruh. Pengaruh itu doanya dan biasanya tabiatnya buruk. Karena gini, makanan itu mempengaruhi tabiat. Coba gini. Tahu kan Muhammad Abduh ya. Meskipun beliau itu terkena paham sedikit Mu'tazilah. Satu ketika beliau diundang ke Perancis. Diajak debat oleh pendeta-pendeta Nasrani. Syekh, dalam agama Anda babi haram. Karena di dalam babi itu ada cacing pita, ada yang kayak gini gitu kan. Kan sekarang kita pelihara babi bersih, dikasih vaksin, apa bersih lah kayak gitu. Maka saya berkata begini, coba datangkan 2 babi jantan, 1 babi betina. 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Kata Muhammad Abduh ini. Maka dikurung, babi dikurung 1 tempat. Coba perhatikan, yang ayam dikurung. 2 jantan 1 betina, berantem yang jantan itu untuk bisa mengawini yang betina itu kan berantem. Sok coba aja perhatikan.
Ketika babi disatukan, 2 jantan 1 betina saling membantu. Nah itulah kami haramkan katanya. Kenapa? Karena babi itu nggak punya sifat malu. Lihat orang-orang yang karena dia akan mentabiati sifat-sifat seperti ini. Makanya orang kafir kan tidak apalagi tidak cemburu lagi, istrinya jalan dengan yang lain. Bahkan ada yang tukeran istri dan sebagainya, betul nggak? Tabiat babi itu. Nah itu kenapa kami mengharamkan kata Muhammad Abduh. Ngerti maksudnya? Jadi makanan subat itu hati-hati. Satu ketika Hasan itu makan kurma. Kurma jatuh sama Nabi, ditepuk-tepuk, keluarin. Kenapa? Aku khawatir ini adalah kurma zakat. Karena keluarga kita tidak boleh makan zakat. Sampai seperti itu. Abu Bakar kan tahu kisahnya. Karena makanan itu akan membentuk karakter, Pak. Coba saja orang-orang Chinese. Kalau di Indramayu banyak juga Chinese yang pakai pakaian kolor gitu kan, wanita. Akhirnya diikuti, ya rahmatullah. Diikuti oleh orang-orang penduduk setempat kan, betul nggak? Itu karena makan babi itu. Jadi dia nggak punya makanya diharamkan dalam agama. Nah yang haram pun kayak gitu. Biasanya hatinya keras. Susah dinasehati. Makanya para salaf itu ketika mendapati anak-anaknya sudah tidak nurut. Istrinya agak melawan. Sebagaimana kisah tadi malam Imam Syafi'i. Para salaf itu tidak menyalahkan mereka. Mereka introspeksi diri. Apakah ada sesuatu yang aku berikan tidak halal? Atau yang subhat? Atau mungkin aku kurang mendekat kepada Allah? Karena gini, anak dan istri itu cerminan suami. Kalau dia tidak nurut itu mungkin suaminya agak bermasalah. Nah itu yang seperti itu gitu. Para salaf kayak gitu. Ini kan kan kita ngikuti jalan para salaf itu seperti itu. Karena ngikuti manhaj salaf itu wajib. Paham nggak? Lihat surat An-Nisa 115. Lihat surat Al-Baqarah juga surat Al-Ahzab. Tetapi ya itu harus konsekuen. Lihat para salaf seperti itu. Kita ikuti jalannya kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini ngikuti tetapi tidak ngikuti jalannya gitu loh. Nah itu yang paling penting itu ngikuti jalan mempraktekkan bagaimana dahulu orang-orang soleh. Kan tahu kan Sabit itu kan. Sabit itu gara-gara apa? Nemu apel kan. Ya sampai kan Allah karena khawatir dari yang subhat Allah beri yang halal. Bukan hanya apel, kebun dan pemilik kebunnya. Betul nggak? Siapa yang ngasih itu? Allah. Kalau bukan Allah. Kalau bukan karena kewaraan nggak akan terjadi itu. Lahirlah dari pasangan itu seorang yang bernama Nu'man. Yang disebut Abu Hanifah. Karena dia saking warok terhadap. Makanya Abu Hanifah tadi itu karena khawatir dia haram. Dia bagikan, sedekahkan semuanya. Berharap orang yang tadi membeli yang ada cacatnya itu tetap dapat pahala. Itu sampai segitunya. Ya kita mah nggak sampai gitu, minimal ya hati-hati. Apalagi kalau misalkan makan di daerah-daerah yang kelihatan orang-orangnya kurang taat. Jangan makan ayam kayak gitu ya. Saya juga kayak berusaha kayak gitu. Saya kayak kalau ke Indramayu disuguhi ayam tuh seneng. Kenapa? Wah ini mungkin Pak Haji yang nyembelihnya bener gitu loh. Karena saya nggak makan ayam di Lembang itu, Hatta Pondok beli ayamnya dari orang yang menjamin benar sembelihan, harganya beda 2.000. Kalau saya 2 pekan sekali beli ayam hidup. Disembelih sama saya, kemudian disimpan di freezer. Itu cukup untuk 2 pekan anak-anak. Jadi nggak beli di pasar, beli orang lewat kayak gitu. Kenapa? Ya kita kan hati-hati tadi. Bukan menganggap haram, tapi ya kita ingin menjaga agama gitu aja. Itu alasannya, tidak mengharamkan. Silakan. Iya. Kehati-hatian. Ya. Saya tuh sembelih sendiri kan, sekarang mah gampang, banyak pinggir jalan ya. Ya beda sedikit, wajar kan. Di pondok itu sampai beda 2.000 Pak dengan orang lain harganya. Tapi Pak ini, ya kata tukang ini. Saya katanya harganya beda 2.000 karena yang nyembelihnya seorang ustadz katanya. Dan jamin ini bukan dari banar. Ya udah gak ada masalah saya bilang. Ke tukang masak beli beda 2.000 kayak gitu. Ya kecuali kalau orang tuh udah beri jaminan, misalkan ada sertifikat halal. Udah halas, berarti dia tanggung jawab sampai akhirat. Makanya tadi saya katakan. Iya, ketika orang urusan dunia itu seperti tadi nyembelih gitu kan. Kalau tidak halal kita
berhadapan dengan Allah nanti. Lihat fatwa para ulama Saudi. Ketika musim kurban yang menyembelihnya jagal-jagal nggak sholat, itu hanya boleh dimakan oleh si bleki. Dogi. Enggak gitu. Sampai seperti itu fatwa ulama Saudi itu. Karena tidak halal kan kayak gitu. Nah ini penting, makanya tadi itu menghindar dari subhat itu. Dan kita jangan khawatir ketika kita mencari sesuatu ridho Allah, pasti Allah kasih jalan. Jangan itu yang membuat terhalang itu. Setan itu buru-buru tepis. Karena setan tidak akan pernah berhenti. Jadi gini, setan itu setiap hari disebar ke muka bumi. Bukan dari muka bumi, kan kerajaan iblis itu tengah lautan. Hadisnya Sahih Bukhari itu. Setiap hari kan setan balik lapor tuh. Oh saya mengginikan, saya beginikan. Ya udah biasa itu. Kalau baru yang membuat perceraian suami istri, ente juara, baru dikasih hadiah. Senang. Makanya tadi itu. Ketika menjaga keluarga itu perhatikan makan mereka. Karena biasanya ketidaktaatan itu gara-gara ada yang subhat. Termasuk penentangan. Anak itu karena seperti itu. Makanya Imam Syafi'i kecil, satu ketika ibunya pulang. Sapi kecil dia ada yang menyusui. Ternyata yang menyusui itu suaminya tukang ramal. Langsung sapi kecil itu diginikan. Kaki sampai dia gelogok keluar lagi. Nangis pun dibiarin sama ibunya. Imam Bukhari apa? Kata ibunya, aku tidak pernah memberikan kepada dia sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh tidak pernah diberikan. Makanya Imam Bukhari itu makanya dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Karena Imam Bukhari sangat warok. Coba bayangkan, dari 100.000 yang hafal hanya disimpan 7.725. Dan beliau itu tidaklah menyantumkan satu dalam kitabul jaminya kecuali sholat istikharah dulu 2 rakaat. Hari ini banyak orang mengatakan ini hadis, ini gini. Padahal bukan hadis. Kayak hari Jumat ini. Banyak orang yang berkata, nah ini hadisnya. Di sini. Saya mesti salah ya. Nih, hari Jumat ini. Nah ini. Ada diriwayatkan oleh Syekh Hamid bin Muhammad Al-Quds. Sesungguhnya barang siapa di akhir Jumat bulan Rajab. Saat khatib berada di mimbar membaca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah 30 kali, ya 35 kali, maka dirham atau uang tidak akan putus dari tangannya pada tahun tersebut. Ini hadis palsu. Kalau kita bicara hadis padahal bukan hadis, itu siap-siap mengambil tempat duduk di atas api neraka. Kalau Ramadan, siapa yang tarawih malam 1 kan itu ya, akan begini-begini, pernah dengar ya? Itu semua palsu. Itu ada dalam buku Duratun Nasihin. Itu tidak ada yang satu sahih pun. Itu hadis palsu semua. Malam kedua begini. Sampai siapa yang berhubungan malam Idul Fitri akan juling dan sebagainya. Itu hadis palsu itu semua. Ya kembarangan tuh orang itu banyak Pak. Tiap hari malah tojak. Iya. Dan itu dosa besar. Lebih besar daripada tadi sekedar makanan. Karena dia diancam oleh Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Makanya kalau kita baca buku yang ada di tahqiq, kalau nggak di tahqiq jangan. Karena sekelas Imam As-Samarqandi. Saya pernah lihat di musolanya Babak ada buku terjemah Tambihul Ghafilin. Itu bagus buku itu, tapi banyak hadis dhaif itu. Buku itu bagus, benar bagus buku itu. Dan itu dipelajari di pesantren tradisional. Buku itu bahkan jadi lembaran-lembaran kuning. Kan gitu. Itu bagus buku itu, saya katakan itu ulama. Tapi karena beliau juga yang namanya manusia kena jalah. Banyak hadis palsu disampaikan di situ. Hadis dhaif disampaikan di situ. Makanya hati-hati gitu. Cari yang sudah ditahqiq. Saya di rumah punya, ada yang sudah ditahqiq gitu. Maka dijelaskan ini dhaif karena ada orang yang ini gitu. Dalam sanadnya ada seorang pendusta kan kayak gitu. Jadi itu lebih aman. Karena kalau kita nyari belajar hadis tuh, belajar ilmu diroyah wariwayah itu Pak, kayaknya gitu ya, ini mah kelas saya gitu. Saya nggak mampu gitu lah. Coba bayangkan,
menghafal nama kan gini. Kalau hadis ahad itu kan ada 3. Ada masyhur, ada gharib, ada ajiz. Masyhur itu dia 3 ke atas tiap tobaqat sanadnya. Kita harus hafal setiap nama-nama orang ini. Dan ini minimal 7. Kalau hadis gharib itu 3-2. Ajiz itu 1. Kalau ajiz mah gampang. Tapi kalau nanti ini bertentangan dengan masyhur maka ditinggalkan yang ajiz. Kalau mutawatir itu 8 ke atas. Karena mutawatir pasti sahih. Gak ada yang namanya hadis hasan, gak ada kalau mutawatir. Karena perawinya banyak. Semuanya. Dan hadis hatta dalam sahih Bukhari itu banyak kan hadis ahad. Nah untuk menghafal orang-orangnya itu ngeri Pak. Coba hadis inamal a'malu binniyat saja. Siapa yang perawi yang paling terkenal? Cuman Umar saja. Betul nggak? Kemudian di sana ada Ibrahim, ada Yahya Al-Laisi, kemudian ada siapa saya juga lupa lagi. Belum hafal gitu kan. Belum hafal karena orang lagi belajar makan dihafalin kan gitu. Itu ada 7 orang ini lahir tahun berapa, tinggal di mana, gurunya siapa, itu harus tahu. Makanya kita hargai jasa ulama, udahlah. Ini ditakik Al-Albani oleh Al-Arnaud, ya kita ikuti saja gitu loh. Gak usah sok-sokan kan kayak gitu, betul gak? Iya ada orang gak bisa, saya terus terang sama taluk kayak gitu. Iya. Coba antum, hadis dhaif itu banyak. Ada hadis mungkar, ada hadis mu'dal, ada hadis munqati. Itu beda-beda. Kalau hadis mu'dal itu dari kibarut tabi'in itu, kan hadis mu'dal itu tabi'in langsung ke Nabi. Kalau yang menyebutkannya Sayyib al-Musayyab diterima. Tapi kalau yang lain tidak, tabi'in besar pun. Kayak datang Ramadan, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asgor. Kan suka kayak gitu. Kita akan jihad akbar. Pernah dengar ya? Itu bukan hadis. Itu perkataan Ibrahim bin Lu'lu'ay, seorang tabi'in yang tidak sikot. Sering disebutkan hadis. Padahal Nabi katanya pulang dari perang Tabuk. Betul nggak? Salah itu bukan hadis. Karena orang itu tidak akan bisa jihad ke medan perang selama dirinya aja belum bisa nundukin hawa nafsunya. Betul nggak? Jangan ngelawan orang lain, dirinya aja masih kalah. Masih direpotin anak-anaknya juga masih kalah. Betul nggak? Betul kan? Betul. Banyak yang kalah. Nggak ngaji kenapa? Aduh istri sakit. Kan gitu. Emang kalau sakit kenapa gitu kan? Buatnya kasihan. Emang ditungguin terus sama antum kan? Enggak gitu kan. Ya seperti itu gitu. Karena kan alasan kayak gitu. Sebenarnya itu teh kalah gitu. Ya iya kalau ngomong istri sakit nggak pernah ngaji-ngaji nanti. Anak sakit gimana gitu. Iya. Seperti. Nah itu kan setan itu gitu. Contohnya gitu. Iya Pak. Kayak apapun kita kayak gini Pak ya. Ibnu Rajab itu pernah mengatakan begini, kan dia ulama besar ya. Dulu kami kadang-kadang terpaksa, setelah kami paham ilmu jadi itu satu kenikmatan. Jadi tidak apa-apa, ngaji itu kadang-kadang dipaksa dulu. Lama-lama hidayah masuk. Karena hidayah itu kalau nunggu di rumah nggak akan pernah datang. Harus dikejar hidayah itu. Kan makanya hadisnya juga man salaka torikon, kan betul nggak? Siapa yang meniti jalan kan bukan dian, betul nggak? Ya tamisu fihi ilman, baru kan kayak gitu, betul nggak? Iya, jadi harus dikejar seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Alas ya, cukup kalau begitu. Kayaknya saya duluan. Saya ada sedikit kerjaan dan ada khutbah di Kota Bandung. Khutbah Jumatnya di Kota Bandung. Terus siang nanti ada di pondok mah nggak libur merah pun. Ada ngajar sampai malam malah sampai jam 7 sampai Isya. Ya. Jadi saya pamit dulu. Mohon maaf ya, dan saya juga mohon maaf apabila ada ucap kata yang menyinggung. Ya, tidak ada tujuan ke sana. Kita di sini tanasuh. Kita saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan ini jadi sebab kita nanti saling membela di hari kiamat. Itu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang barangkali ada teman mau foto bersama sama Ustadz. Oh ya, mangga. Buat